Alhamdulillah al-qadir inna iddata syuhuri indallah Isna asyara syahran fi kitabillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasuli wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah pengajian Majelis Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari Kamis ini miladnya Pancasila, dasar negara yang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dituntut untuk menghormati dan menghargai dasar negara kita. Hari ini sedang memasuki kelahirannya. Mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai ini semakin lemah, rahmat, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Penghuninya, penduduknya soleh-soleha, dan ketika nanti pelaksanaan pemilu diberikan oleh Allah keberkahan siapapun yang akan menjadi pemimpinnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai materi kajian kita, buka surah At-Taubah ayat 36. Yang punya handphone ada aplikasi Qurannya, buka At-Taubah 36. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, mau tahunnya Cina, mau tahunnya Indonesia, mau tahunnya Jawa, mau tahunnya Italia, Roma, Konghucu, Kejawen, semua pasti satu tahun itu bilangan jumlahnya 12. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu-gugat. Kapan Allah memutuskan ini? Yauma khalaqas samawati wal arda. Saat Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jadi bumi, langit dan bumi sedang Allah ciptakan. Allah cepat-cepat menentukan satu tahun itu 12 bulan. Ya mungkin yang menamakan bulan-bulan itu ya manusianya sendiri. Kalau bulan Islam kan sudah ada pada saat zaman jahiliyah. Cuman ada beberapa bulan yang dirubah oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara jumlah bulan yang 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang dikeramatkan, yang disucikan, yang dihormati. Dzalika dinul qayyim. Itulah satu petunjuk yang dilahirkan dari Allah untuk menjadi fondasi siapapun yang ingin memeluk agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Maka di 4 bulan ini yang insya Allah sucikan dan dikeramatkan oleh Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kezaliman, baik kezaliman yang terjadi pada diri kalian kepada orang lain, atau yang terjadi dari orang lain kepada diri kalian. Wa qatilul musyrikina kaffah. Dan tegurlah atau perangilah atau diskusikanlah segala sesuatu yang merasa bertentangan dengan orang-orang musyrik tentang pernyataan-pernyataan kita terhadap mereka.
ketepatan secara totalitas. Ini agama Al-Qayyim. Bicara agama, lakum dinukum waliyadin. Bicara toleransi, lana a'maluna walakum a'malukum. Bicara akidah, A, A, B, B, C, C. Itu akidah. Akidah itu apa? Satu pegangan pokok fondasi kita dalam melakukan agama. Ini akidah usul pokok. Nggak bisa dikotak-katik oleh yang namanya manusia. Cuman Allah yang bisa menentukan ini akidah kamu. Apa akidah kita? Syahadat itu akidah. Bagaimana syahadat kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat kita. Kalau Anda mencoba-coba menambahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aliyan, kafir kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mazhab Bung Karno, kafir kita. Ya, ini usul, nggak bisa diganggu-gugat. Kemudian sholat itu 5 waktu, nggak boleh ada yang lebih dari 5 waktu. Cara pengerjaannya ini masalah furu'iyah. Sholat 5 waktu itu akidah. Orang Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu itu saudara kita. Kalau ada yang mengatakan subuh itu nggak wajib, berarti bukan saudara kita. Kita perangi. Tapi masalah kunut, masalah usoli atau tidak usoli, masalah azan Jumat 2 atau 1 kali, ini masalah furu'iyah, nggak usah dipertentangkan. Ya. Kemudian zakat, mengeluarkan zakat itu adalah usul pokok semua umat Islam yang merasa dirinya sudah berkecukupan, hendaklah dia mengeluarkan zakat, minimal zakat fitri. Ukurannya ini furu'iyah. Ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 2,7 kilo, ada yang bilang 3 kilo, 3,5. Monggo. Lana amaluna walakum amalukum, terserah. Ramadan usul, ngaku muslim puasa Ramadan. Bagaimana pelaksanaan puasa Ramadan, pakai niat atau pakai niat atau tidak, ini masalah khilafiyah. Bu, masalah khilafiyah. Haji itu usul. Pengerjaannya mau ada nawaitu umratan, nawaitu hajjah, itu pengerjaannya adalah furu'iyah. Yang kita harus garis bawahi, kalau masalah akidah sampai kapanpun tidak boleh diacak-acak. Quran dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu pasti jumlah juznya 30 juz. Boleh nggak Ustaz 40 juz? Nggak boleh. Jumlah ayatnya ikhtilaf. Ada yang bilang 6666, ada yang bilang 6667, ada yang bilang 6663, ikhtilaf. Gimana Ustaz yang betul? Kalau yang betul, kalau nanti ibu punya waktu kosong, dihitung per ayatku. Jadi tahu kita, ya. Jumlah suratnya ini akidah 114 surat. Maka kerjakan semua perintah-perintah Allah secara totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau kalian ingin mendapatkan ad-dinul qayyim, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana orang-orang musyrikin memerangi kalian, kalian perangi dengan orang-orang musyrikin juga. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sebagai dasar bahwasanya 4 bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan yang dihormati. Untuk tahu 4 bulan itu apa, maka kita melihat membuka kitab Sahih Bukhari, ya, yang bunyinya gimana? Inna zaman qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ardh, kata Rasulullah. Sesungguhnya zaman itu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
kamu jangan pesimis, kamu jangan sombong. Sesungguhnya hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kalau hari ini ada yang dilahirkan, pasti hari ini pun ada yang diwafatkan. Kalau hari ini ada yang dilantik pada satu jabatan, pasti pada suatu saat kamu akan melepaskan jabatan kamu. Kalau hari ini kamu menjadi orang posisinya di atas, jangan sombong. Suatu saat kamu akan jadi di bawah. Inna zaman qad istadara. Sesungguhnya zaman itu berputar. Enak-enak itu tidak dimiliki oleh yang enak-enak saja. Pasti yang suka enak-enak akan mengalami yang tidak enak. Ini sunnatullah, fitrah. Kapan zaman itu berputar? Kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Asana isna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara mereka, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikeramatkan. Apa bulan yang pertama? Salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian wal Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Ini bulan yang kalau kita ibadah lebih dahsyat pahalanya dari bulan-bulan yang lain. Selesai pengajian. 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya apa Ustaz? Rajabun. Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan terakhir yang keempat bulan Rajab. Kok Ramadan enggak ada Ustaz? Ramadan ini bulan spesial, tidak digabungkan dengan mereka. Ada orang yang memang akreditasi A tapi enggak unggul, ya. Ada mereka yang nilainya itu istimewa tapi enggak mumtaz. Maka ada 4 bulan, ada bulan-bulan di bawah Ramadan. Siapa ini? Bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan. Nah, di kesempatan ini kita akan mencoba sebelum datangnya bulan Dzulhijjah, kita akan tahu Dzulhijjah itu makhluk apa sih? Supaya kita tahu. Jadi kita pada saat Dzulhijjah datang, kita sudah menyiapkan bunga rampenya, menyiapkan segala-galanya untuk bisa menyambut Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Dzulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang harus kita hormati, itu ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari terbaik sepanjang tahun. Apa dalilnya? Surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 2. Wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan malam-malam yang 10. Ketika kita membaca Ustaz, demi fajar saya paham Ustaz, tapi malam-malam yang 10 ini coba tolong ditafsirkan. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan 10 malam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran ulama ahli tafsir mengkerucut kepada 3 poin. 10 malam itu apa? Yang pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram. Ini. Jadi wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan malam-malam di 10. 10 itu apa? Ada yang bilang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada yang bilang 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang bilang 10 hari pertama bulan Al-Muharram. Dzulhijjah, Ramadan dan Al-Muharram. Nah, yang kuat apa? Yang kuat kata para ulama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Jadi tafsiran yang lebih kuat mendekati yang rajih itu di surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 itu Allah menentukan, Allah membicarakan tentang 10 malam di bulan Dzulhijjah. Kok bisa seperti itu? Apa dalilnya? Ada hadis ini bilang, didengarkan saja hadisnya apa? Hadis Rasulullah ketika menjelaskan surah Al-Fajr, apa kata Rasulullah? Innal asyra asrul adha. Sesungguhnya 10 yang tadi disebutkan oleh dalam surat Al-Fajr 1 sampai 2 itu adalah hari 10 di bulan Idul Adha. Walayalin asyr wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i itu genap, wal watar itu ganjil. Apa yang dimaksud dengan genap di sana? Kata Rasulullah, wasyaf'a yaumun nahar, yaitu yang genap itu maknanya bukan genap, tapi maknanya adalah hari-hari nahar, hari-hari Idul Adha. Wal witr ganjil secara bahasa, makna maksudnya apa? Yaumul Arafah. Jadi 1, 2, dan 3 di surat Al-Fajr itu memang menjelaskan tentang di mana Allah menentukan bulan terbaik dalam 1 tahun ini adalah bulan Dzulhijjah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita bandingkan dengan bulan Al-Muharram dan dengan Ramadan? Kalau 10 hari bulan Muharram itu hari-harinya saja yang istimewa, malamnya biasa-biasa saja. Kalau Ramadan 10 malam terakhirnya saja, kalau harinya biasa-biasa seperti Ramadan yang lain. Tapi kalau bicara Dzulhijjah, harinya istimewa, malamnya istimewa. Apa dalilnya? Allah memulai dengan kata-kata wal fajr. Jadi fajar di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pahalanya lebih dahsyat daripada fajar-fajar yang lain. Artinya kalau ibu mulai, ya Allah, biasanya saya sholat subuh ini di rumah, ya, suami di masjid, anak-anak di masjid, saya berjamaah dengan yang putri saya itu di rumah. Ini Allah betul-betul memberikan keistimewaan kepada kita di 10 hari pertama, 10 malam dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka niatkan, azamkan karena Allah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 nanti, usahakan jamaah kita tingkatkan, sholat sunnahnya kita tingkatkan, baca Qur'annya kalau bisa khatam 1 hari 3 juz, maka 10 hari 30 juz. Sedekah ditingkatkan. Kita tahun ini mungkin tidak mendapat giliran untuk berangkat haji. Kita jangan pesimis. Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh mereka yang gak berangkat ke Mekah Madinah setara dengan mereka yang beribadah haji tahun ini. Maka yang pernah meremehkan bulan Dzulhijjah ini. Kemudian selanjutnya, selanjutnya, apa sih keutamaan bulan Dzulhijjah ini? Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari itu mengatakan, ma minal ayyam, atau dalam riwayat lain, ma min ayyam, tidak akan pernah kita dapatkan, tidak akan pernah kalian dapatkan, tidak akan pernah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hasna dapatkan hari-hari sepanjang hari dalam 1 tahun yang kalau al-amal soleh, amal soleh yang kita kerjakan di hari itu gimana? Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, artinya Allah memberikan rahmat kepada kita. Saya sering mengatakan kita mendapatkan ampunan dari Allah hanya sekedar mendapatkan ampunan, belum tentu kita minta sesuatu Allah kasih. Kita dibebaskan dari neraka jahanam oleh Allah hanya sebatas itu. Tapi kalau kita mendapatkan rahmat Allah, artinya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Dan jangankan sesuatu yang kita minta, yang kita nggak minta pun Allah berikan. Syaratnya apa? Kita dicintai Allah. Apa Ustaz?
keistimewaan kalau kita dicintai Allah. Buka surah Al-Imran ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, hai Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada Majelis Ta'lim Al-Hasna beserta kepengurusannya, anggota-anggotanya. Sampaikan apa ya Allah? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Allah, tapi mengingkari hadis Rasulullah, Allah nggak cinta kita. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, maka tolong semua aktivitas kita, dari kita sholat, dari kita bangun tidur, dari kita berkumpul, dari kita haji, terutama rukun Islam, dan semua muamalah, baik muamalah sama Allah maupun muamalah sama manusia, harus ittiba kepada Rasulullah SAW, mengacu kepada Rasulullah, bukan mengacu kepada Mbah Anu, Kiai Anu, Ustadz Anu, tidak. Makanya pada saat ibu ngaji, dilihat, dicatat, ini hadis apa bukan, ini firman Allah apa bukan. Pada saat ibu ditanya, minimal sama suami, minimal sama anak, minimal sama cucu, ibu tidak hanya seperti tong kosong nyari bunyinya, yuk puasa, yuk puasa apa manfaatnya, bagaimana dalilnya. Kita tinggal buka catatan kita, oh ini dalilnya. Jadi anak kita nggak usah sulit-sulit ngaji di luar, karena emaknya sudah pintar ngaji. Kalau bapak ibunya sudah bisa didik anak sampai menjadi penghafal Quran, nggak usah repot-repot kita mondokin anak ke pesantren. Loh kenapa Ustadz? Pesantren itu kiainya satu, santrinya banyak. Ketika ngaji, santri yang depan diplototin sama kiainya belajar, santri yang belakang tidur. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, maka silahkan pilih pondok-pondok pesantren yang memang menjalankan agama yang benar. Bukan khutbah Jumat pakai Injil. Bukan ketika salam tetangga kita yang dipakai. Kalau memang ingin mendirikan satu negara, belak-belakan saja. Kenapa harus takut-takut? Ini menandakan mereka yang membenci Islam secara kafah enggak berani front office terbuka kepada kita. Lihat orang Islam yang kafah, Masya Allah. Umat Islam itu sebobrok apapun dia punya akhlak, Bu. Dia nggak sholat, dia nggak pernah ngaji, Bu, Mas. Memang jenengan nggak pernah melihat saya ngaji, jenengan nggak pernah melihat saya baca Quran, tapi jenengan ngajak-ngajak agama Islam saya tak patrol jenengan. Fanatisme golongan luar biasa. Akhirnya selalu saya bilang, mereka yang memusuhi Islam tidak berani. Dan mereka yang fobia dengan Islam itu nggak berani berhadapan dengan Islam secara front, secara terbuka, nggak berani. Caranya mereka gimana Ustaz? Mereka belajar dari Van der Plas, mereka belajar dari Snow Horgen yang mengacak-ngacak Aceh, masuk ke tengah-tengah umat Islam, masuk ke tengah-tengah jamaah umat Islam. Kalau perlu pakai peci, mereka pakai peci. Kalau perlu mereka pakai jilbab panjang. Kalau perlu pakai cadar. Nggak bisa assalamualaikum, belajar assalamualaikum. Nggak bisa la ilaha illallah, belajar la ilaha illallah. Seiring dengan jalan, ternyata dengan cara seperti ini, kata mereka, wah, ternyata nggak efektif. Merasa cara ini nggak efektif, akhirnya mereka memutar lagu lama, kaset kusut. Apa bunyinya? Masalah khilafiyah. Ya Bu, hati-hati, kamu jangan deketin ibu yang ngaji itu. Lihat jilbabnya panjang-panjang, jangan-jangan wahabo.
Lihat itu, suaminya malah jenggotan, cingkrangan segala macam. Ini kan memecah belah umat tuh. Akhirnya yang tadinya PKK sama-sama, RT yang sama-sama, waktunya sholat, bikin masjid baru, bikin tandingan. Kalau kita ngurusin masalah khilafiyah, sampai kapanpun gak akan pernah selesai. Coba kalau kita ngaji di Al-Hasna, di Mafaza, di semua teman-teman yang kita ngaji, kita suatu saat transit di Purwokerto nggak nanya, Mas, ini Masjid Muhammadiyah, Masjid NU? Enggak, Bu. Karena memang ustadz-ustadznya memang nggak ke blok A, nggak ke blok B. Ngapain ke blok A, ke blok B? Kalau memang Anda Quran, kalau memang Anda Rasulullah, kalau memang kita sahabat Rasulullah SAW, ya kita ikuti. Masalah khilafiyah nggak usah diperdebatkan. Daripada ngomongin masalah tahlil tidak tahlil, kunut tidak kunut, mendingan kita cari siapa nih jemaah kita, tetangga kita, teman akrab kita yang belum ngaji, yuk kita ajak ngaji. Yang biasanya dia ngaji cuman misalkan malam ini baca satu surah, udah gitu shadaqallahul adzim, besok kayak begitu lagi, nggak pernah berkembang. Sudah baca suratnya banyak yang salah, yang sakta dibaca nggak sakta. Waktunya Isya malah tetap ngaji, kita ngajak ini pengajian yang betul-betul isinya daging, insya Allah rawonnya nggak ada. Gak benar-benar, Ustaz boleh gak saya ikut ngaji yang baca-baca Quran itu? Boleh, gak apa-apa. Kalau bisa kita jadi dalamnya, kita memberikan satu masukan. Ibu, kita kan kalau ngaji kan setiap ini pada maghrib di rumah-rumah penduduk. Nanti kalau waktunya Isya gimana? Kita sholat Isya di rumah ini saja, biar bisa memberikan keberkahan pada rumah ini. Daripada kita habis ngaji, pulang ke rumah jam 8, ngajinya setengah 7, pulang ke rumah jam 8, mau sholat, tanggung nonton Alibaren dulu. Coba, pernah nggak Bu ada? Yuk malam ini alhamdulillah ngaji di rumahnya siapa? Yuk kita ngaji di rumahnya si A. Jangan lupa ya, kita bawa mukena, kita bawa buku supaya wajibnya ketangkep, sunnah ketangkep. Sunnahnya ketangkep, wajibnya gak ketangkep, amsyong, percuma. Kan kata Allah apa? Tidak ada satu amalan yang lebih aku sukai dari seorang hamba-hambaku selain dia konsentrasi ke amalan wajib dulu. Amalan wajibnya sudah luar biasa, baru nyerempet-nyerempet ke yang sunnah. Nih, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, apa sih keistimewaan? Apa sih keistimewaan orang yang ketika dia itu dicintai Allah? Surah Al-Imran 31 bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kamu cinta kepada Allah, maka syaratnya fattabi'uni. Kamu ikuti Rasulullah SAW. Kalau kamu sudah ikuti, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kamu. Kalau Allah sudah cinta kita, semua aktivitas kita didampingi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu Allah cintai. Bicara, ya Allah, besok gimana ya? Mau bikin nasi goreng, garam itu kok kurang habis, mau beli uang nggak ada. Belum berdoa tuh, masih terdetik. 5 menit kemudian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Udi, ini kebetulan tadi saya beli garam di pasar kebanyakan. Ini ada setengah kilo buat panjenengan. Itu orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Kalau Allah sudah cinta kepada kamu, apa kata surat Al-Imran 31? Yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Poin. Ya, istimewa. Nah, jadi bagi hadis ini, tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang kamu temui yang dicintai Allah selain min hadhil ayyamil ashr, selain dari 10 hari ini. 10 hari ini apa? Kata Rasulullah SAW, Idul Adha atau Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad di mana? Jihad juga kalah. Anda beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, amal soleh itu bisa mengalahkan amalan jihad, kata Rasulullah SAW. Walau jihad bisa bilang semua kalah kecuali
amalan Dzulhijjah ini bisa dikalahkan dengan apa? Dia jihad fisabilillah, pakai uang dia dengan dirinya, besoknya kerabatnya diumumkan telah meninggal dunia. Ini baru mengalahkan pahala amalia amal soleh di bulan Dzulhijjah. Jadi hadis ini kita bisa tahu jangan pernah kita tinggalkan. Nanti ke depan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan wa idza kana habu ilallah fa huwa indah. Apabila sesuatu itu lebih dicintai Allah, maka sesuatu itu terlebih afdal untuk kita laksanakan. Semua bicara tentang Dzulhijjah. Ada apa sih di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, Islam disempurnakan di bulan Dzulhijjah. Pada saat Rasul menjalankan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Wada itu perpisahan. Kenapa orang mengatakan haji terakhir bukan haji perpisahan? Karena pada saat itu adalah hari hajinya terakhir Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Dzulhijjah itu menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. Bunyinya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhoi Islam agama kalian. Jadi keutamaan bulan Dzulhijjah yang pertama, Islam disempurnakan oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada puasa yang kalau ibu mengerjakan puasa itu, maka pahalanya sebanding dengan mereka yang saat ini diberi keleluasan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu puasa Arafah. Kenapa puasa Arafah itu berbarengan ketika kita wukuf? Karena kita juga ingin merasakan seperti teman-teman kita, saudara kita, ustadz kita, orang tua kita yang nanti tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf di padang Arafah, panas-panasan, sampai-sampai mungkin ada yang sakit, kering segala macam. Kita juga ingin merasakan seperti mereka, maka kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Apa keuntungan puasa masuk Arafah? Shaum Asyura yukaffiru sanatal madiyah wa shaum Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbilah. Puasa Asyura 10 Muharram itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, tapi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan Allah mencegah kita untuk melakukan dosa tahun depan. Ini arti benarnya. Jangan kita mengartikan Allah, siapapun yang puasa Arafah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan dosa-dosa tahun depan. Ini nanti orang berbuat dosa, ya. Yang benar gimana? Dosa-dosa kita setahun yang dihapuskan, dan Allah mencegah kita untuk selama 1 tahun ke depan kita tidak melakukan dosa. Ini tafsirannya yang betul. Ini puasa Arafah. Kemudian yang ketiga, di bulan Dzulhijjah ini ada syariat kurban. Kurban tidak disyariatkan oleh Allah kecuali pada saat di bulan Dzulhijjah. Kurban dari kata-kata kurban artinya mendekatkan. Ustaz, kebetulan nauzubillah, saya punya anak 2, Ustaz. Anak saya yang 1 alhamdulillah sukses, yang 2 sukses. Cuman kebetulan yang 2 ini nauzubillah Ibu, 1 orang laki-laki, yang 2 ini wanita. Dia dipinang oleh pengusaha besar, tampan, cuman sayangnya bukan orang Islam.
Kami sudah bicarakan penuh dengan putri kami, Ustaz. Dan kami sadar ini keteledoran kami. Terjadi di mana, Ustaz? Di tempat kita tinggal saat ini, di Kabupaten Wonosobo. TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam, kuliah dia di Jogja, sampai di Jogja berkenalan dengan cowok di kampusnya, tapi bukan orang Islam. Tidak dipantau di sana, tapi juga nggak didoakan di rumah. Yang penting seneng lah anaknya kuliah, ya nggak dicari di mana tempat kos segala. Akhirnya sudah hampir 5 tahun beliau nikah. Saya nggak menghadiri pernikahannya, Ustaz. Qadarullah, bukan tahun ini, tahun kemarin anak saya itu memberikan kepada saya untuk menjalankan kurban. Dia ngasih sapi untuk saya kurban. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Maka kurbannya tidak sah. Kalau sapinya diberikan sebagai hadiah, boleh orang Islam menghadiahi orang kafir menghadiahi orang Islam, boleh. Tahadu, tahabu. Saling berbagi hadiahlah kamu, maka akan ada tanda cinta. Tapi kurban ini syariat Allah. Kalau memberikannya buat kurban, maka kurban yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, itu. Kurban juga merupakan syariat yang bisa kita jalankan bagi kita yang nggak nyampe untuk ke Makkah Madinah, uangnya kurang, pakai buat kurban. Orang yang punya kelapangan tapi dia nggak berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Barang siapa malam sa'ah, bunyi hadisnya sama seperti hadis haji. Hadis haji mengatakan man lahu sa'ah falam yahuj fayamut insya Yahudian atau insya Nasranian. Anda berkelapangan, kelapangan kesehatan, kelapangan uang, kelapangan harta, kelapangan segalanya, tapi belum daftar haji. Anda mati, maka silakan ketika mati, mau mati secara Nasara atau mati secara Yahudi. Bicara kurban, Rasul mengatakan man lahu sa'ah falam yadbah. Barang siapa yang diberi kelonggaran oleh Allah harta, dia belum pernah untuk berkurban, ya. Maka kata Allah, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Kamu jangan dekat-dekatin sholat saya. Berarti nggak boleh dekat kepada musola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musola nggak boleh dekat musola. Orang yang mau kurban silakan kurban. Yang nggak mampu jangan dipaksa kurban. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Dzulhijjah adalah muktamarnya umat Islam, berkumpul umat Islam dunia di Mekah dan di Madinah. Ulama mengatakan muktamar haula'il muslim, berkumpul umat Islam. Ini dalam kapan berkumpulnya? Ketika mulai prosesi haji. Prosesi haji itu bermulai kapan? Ketika wukuf di Arafah. Cara berhaji dimulai di mana? Di miqat. Mulai orang berkumpul pada proses haji ketika di Arafah. Di sana memakai pakaian yang sama. Tidak ada yang tahu dia orang kaya di Indonesia apa bukan. Tidak ada yang tahu dia pejabat atau tidak. Selevel pejabat pun ketika di Arafah, itu sunnahnya tidak boleh ada pengawalan. Semua seperti di padang mahsyar, di sengat matahari semuanya. Pada saat itu kita berdoa kepada Allah, maka tidak ada doa yang hamba Allah lantunkan di padang Arafah kecuali Allah kabulkan. Allah berfirman, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dia nggak sempat wukuf karena telat, maka hajinya tidak sah. Ulang tahun depan. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau wajib haji kita nggak bisa melaksanakan, bayar dam. Nggak punya uang, ganti puasa. Tapi rukun haji kita nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa bayar uang, nggak bisa pakai puasa. Harus kapan? Daftar lagi haji yang baru.
Diterima atau tidaknya, bisa atau tidaknya kita melakukan rukun dan wajib haji, ingat tergantung amal soleh kita ketika di tanah air. Amalan di bulan Rajab, yang pertama zikir. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 jangan melupakan amalan apa aja satu amalannya, zikir. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Surat Al-Hajj ayat 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat lagi bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Zikir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu ketika ditanya apa zikir yang paling tepat, seutama-utama zikir yang aku laksanakan di bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah mengatakan kata Ibnu Abbas, fa'akhiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyak zikir dengan bacaan apa? Tahlil, takbir, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini riwayat Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Hanafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak tuh. Kalau kita tahu ilmunya, kita nggak akan pernah memvonis yang takbirnya 3 pasti NU, yang takbirnya 2 pasti Muhammadiyah. Ini orang pemecah belah umat tuh. Kalau kita paham ilmunya, Umar bin Khattab mengatakan 3 boleh, 2 boleh. Ya, artinya kita ngaji seperti itu. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yaqudan ila sufi ayamin ashr wa yukabbiru wa yukabbirani wa yaqulu an-nas bi takbiriha. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika mulai tanggal 1 Dzulhijjah, beliau masuk pasar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas jengkol berapa? La ilaha illallah, Allahu Akbar. 5.000 saja lah. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang nganggur. Ya, itu nggak apa-apa syiar. Paling dibilang sudah ya. Ya pelan-pelan saja. Allahu Akbar. Jadi mulai tanggal 1. Kita melihat di kampung-kampung sampai sekarang Allah alam niatnya apa niatnya nggak paham ilmunya atau gimana. Kalau Idul Fitri itu di kampung-kampung tanggal 1 dari bulan Syawal sampai seminggu Syawal masih takbiran. Padahal takbir Idul Fitri itu kapan? Malam terbit matahari sampai khotib turun dari mimbar, selesai takbir. Tapi kalau untuk Idul Adha spesial, mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 hari raya Tasyrik kita bertakbir ya. Bawa mobil, setel kaset, kita ngikuti. Kalau kaset setel kita nggak asik, males kita takbirnya. Ambil ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya takbir. Nah kemudian selain zikir apa yang perlu kita laksanakan? Puasa. Walladzi nafsi biyadihi khulufi fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalau hari-hari yang terbaik menurut Allah itu diamalkan dengan puasa, maka bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih sempurna wangi daripada bau misek. Kapan puasanya? Tanggal 1 sampai tanggal 9, cuma nggak boleh dikhususkan. Boleh tanggal 1 sampai tanggal 9 nggak kenapa-napa, cuma nggak boleh ada kalimat-kalimat tanggal 1 pahalanya ini, tanggal 2 pahalanya itu, tanggal 3 pahalanya begini. Itu nggak ada keterangannya. Yang ada Rasulullah dan para sahabatnya pernah puasa Dzulhijjah sampai 10 hari. Ada yang mengatakan Rasul itu puasa kata Aisyah cuma tanggal 9. Kalau mengacu kepada puasa niat puasa umum, maka amalia yang dikerjakan 10 Dzulhijjah ini diantara yang lain bisa puasa, cuma jangan dikhususkan. Minimal kita puasa tanggal 9-nya. Yang ketiga, tilawah Quran. Baca Al-Quran yang tadi saya bilang. Kita sama-sama. Biasanya kita
mengejar target Ramadan. Kita mungkin ini adalah Zulhijjah kita yang terakhir. Saya bukan doakan, mungkin. Maka kita bersiap-siap. Mulai tanggal 1 kita ngambil Quran. Taruh Quran di mana tempat. Di ruang tamu ada Quran. Di kamar mandi nggak boleh ada Quran. Di dapur ada Quran. Kemudian di kamar tidur ada Quran. Di teras rumah ada Quran. Yang ada lantai 2-nya setiap ruangan ada Quran. Jadi kalau kita mau baca Quran, tinggal mengambil. Habis olahraga di alun-alun, capek sebentar, Masya Allah. Orang yang seringkali memegang Al-Quran, insya Allah dan demi Allah dia mati dalam pelukan Al-Quran. Ya. Dia mati ketika memeluk Al-Quran. Itu nggak usah pesimis, ya Allah Ustaz, saya itu nggak bisa baca Quran. Ibu cinta saja dengan orang yang ahli Quran. Nanti keturunan kita ke bawah ada yang ahli Quran nanti. Doa itu jangan pernah menyepelekan doa. Doa itu diucapkan saja Allah kabulkan. Yang tidak diucapkan dalam hati Allah Maha dengar, apalagi yang diucapkan. Saya punya kawan, pernah saya cerita di Tangerang, anaknya biasa-biasa saja, dia nggak bisa baca Quran, istrinya juga nggak bisa baca Quran, baca Quran juga masih sebatas alif fatha, alif kasrohi, alif domau, a i u, ba fataba, ba kasrohi, ba domau, ma ahlu, misalkan ya. Tapi dia cinta, ada orang yang baca Qurannya senang, didengerin, cari di mana-mana, Masya Allah. Akhirnya sekarang 2 anaknya umur 15 tahun, yang satu 15 tahun, yang kedua 11 tahun, hafal Quran 30 juz. Tapi juga kita jangan terkecoh dengan hafal Quran. Kita juga harus kita selingi hafal Quran untuk mengiringi. Yang pokoknya itu suruh anak kita sholat. Ya, banyak orang tua terkecoh. Yang penting anak saya hafal Quran, keluar dari pesantren hafal Quran, sholatnya bentang-bentang banyak. Yang penting semua tergantung orang tua. Tidak apa-apa. Al-Quran Abdul Dzikir. Kemudian yang keempat, sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, kata Allah, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kalau kita pelit, nanti suatu saat kita akan teriak kepada Allah, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي. Ya Allah, kalau saya tahu kuburan ini gelap, kalau saya tahu makam ini sempit, tolong ya Allah berikan aku waktu sedetik saja. Laula akhartani ila ajalin qarib, tolong undur ajalku ya Allah. Aku dulu nyesel jadi orang kok gak pemurah, jadi orang kok gak pernah berterima kasih kepadamu ya Allah. Jangan sampai kita berteriak seperti alam kubur, berbagi dan berbagi. Fa'asadaqahu aku minas shalihin. Kata Allah, ngapain kamu minta dihidupkan kembali? Ngapain kamu mau ke dunia lagi? Saya akan bersedekah ya Allah. Wa aku minas shalihin, dan saya berjanji akan menjadi orang-orang yang sholih. Sedekah. Kemudian yang kelima, kurban. Kurban sudah ya Bu. Yang keenam masuk haji. Setelah ini apa? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Haji ashhur ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 10 menit. Maaf tadi katanya
kita anak masih kalau sekarang pakai HP. Islam itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Aplikasi Quran di HP kita gunakan pada saat kita di luar nyari Quran susah. Ya, saya misalkan di luar celana saya nggak najis, cuman kotor. Maka saat itu daripada saya pakai sarung yang disediakan di masjid, khawatir gosok, tahu gosok? Gosok itu pakai milik orang, cuman nanti dikembalikan lagi. Kalau orang yang nggak ikhlas, maka kelak di akhirat kita akan dimenangkan oleh Allah dengan 7 lapis langit dan bumi di neraka jahanam. Ini gosok. Ibu pakai sepatu, ada sendal, kita nggak tahu itu sendal milik masjid atau tidak. Ibu langsung pakai saja ngambil wudhu, ternyata itu punya orang wudhu saja, dia cemerut aja. Maka saat itu sholat kita diawali dengan perlakuan gosok. Ya, ada peci di masjid, pakai mendingan jangan. Kecuali memang kalau ada tempat silahkan dipakai. Pas kita pakai, baunya dilupa, nggak konsentrasi lagi. Nah saat itu saya boleh pun pakai celana yang kotor tapi nggak najis. Tapi ketika sampai rumah masuk isya saya bilang tadi maghrib saya pakai yang gini di rumah kalau bisa jangan. Kita hormatin Allah, hargai Allah, ganti dengan yang layak pakai. Begitu juga ketika kita baca Quran. Quran yang dulu pernah ibu jadikan mahal, enggak pernah dibuka seumur hidup ibu. Quran bakal untuk kita. Kamu pernah jadikan saya mahal, menghalalkan wanita kamu dengan Quran, tapi ternyata Quran hanya hiasan dinding. Yang baca saya serangga, kecoa. Kenapa kamu gak baca? Nuntut kita nanti Al-Quran huruf-huruf itu. Yang sering baca surat kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, An-Nas, yang lainnya ngiri bu. Yang sering baca Yasin, yang lain enggak dibaca, itu yang lain ngiri. Malam Jumat Al-Kahfi, tapi Al-Baqarah yang lainnya enggak pernah baca. Makanya kita punya jadwal. Kalau untuk maghrib itu kita pergunakan baca surah Al-Baqarah supaya apa? Rumah kita tidak dimasuki oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak tampak mata yang akan menghantam pundi rumah tangga kita. Kata Rasulullah SAW, waktu maghrib sampai menjelang isya baca surah Al-Baqarah. Sampai kapan Ustaz? Sampai azan isya berhenti. Terus kalau seandainya saya subuh, kapan Ustaz? Subuh kamu baca surat yang memang kamu hafal. Untuk murojaah sambil masak. Amma yatasaalu 'anil naba'il 'adzim. Melanjutkan Qur'annya kapan Ustaz? Habis sholat malam, habis Al-Baqarah, batasin. Terus ya, mau subuh kita astagfirullah karena wabil asal biasa astagfirullah. Kalau sudah masuk waktu subuh, waktu sahur, ketika as-salatu wassalamu alaik, itu kita zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah paling senang sama hambanya yang istighfar. Habis subuh kita murojaah atau murojaah maghrib yang nggak kenapa-napa. Tapi kalau seandainya waktu malam Jumat Ustaz, pas malam Jumat nih Ustaz, mana yang lebih afdol? Surat Al-Baqarah atau Al-Kahfi? Maka yang lebih afdol adalah Al-Kahfi. Lihat kondisinya Ustaz, yang lebih afdol ba'da subuh itu zikir pagi apa baca Quran? Maka ulama sepakat zikir pagi. Ustaz, ketika petang ba'da asar sampai menjelang maghrib, yang kita baca surat apa? Surat Al-Mulk, Al-Waqiah apa? Maka yang Anda baca zikir petangnya. Ada kondisi-kondisi yang menjadikan amalan yang setiap hari kita baca tersingkirkan. Maka kalau orang yang sudah puasa ayyamul bid, maka dia menyingkirkan puasa-puasa yang lain. Ketika dia puasa Senin Kamis, masih bisa disingkirkan dengan puasa lebih afdal. Apa? Puasa Arafah. Seperti itu ya.
Jadi orang yang yang senang puasa ayam bid, ketika al-muharram udah terserah dia sudah mencakup semuanya. Maka yang lebih baik kapan kita baca Quran lewat handphone, pada saat kita jauh dari jangkauan Quran sebenarnya. Para ulama Quran mengatakan membaca dengan hafalan, dengan membaca bin nazar itu lebih mana utama Ustaz? Melihat bin nazar. Menghafal itu saat kapan? Saat Anda memang nggak ada jangkauan Quran. Bin nazar itu manfaat. Ketika ada yang salah kita bisa tahu, ya. Nah, bin nazar dengan Quran yang buku bentuk kitab dengan aplikasi handphone mana yang lebih afdol? Lihat kondisinya. Pada saat kita dekat dengan Al-Quran, lebih baik handphone dimatikan, handphone ditutup aplikasi Qurannya, kita ambil kitab Quran yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, Bu. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang masalah perubahan itu kan yang mampu, yang dimampu itu Ya. berapa? Ya. Sekarang ini ada ulama yang membuat program kurban minimalisme. Ya, kurban minimalis. Nah, Rasulullah SAW itu tadi yang kita bacakan meriwayatkan mengumumkan sebuah hadis malahus sama. Siapa yang berkelapangan? Berkelapangan apa Ustaz? Punya rezeki tahun itu buat kurban dan dia tidak punya tanggungan. Ini saatnya di sini. Orang yang punya hutang, apakah orang yang tidak punya uang, Ustaz, boleh nggak dia kurban hutang dulu? Ibnu Abbas mengatakan boleh. Cuman kalau mengacu kepada hadis ini kurang sempurna nanti, daripada nanti kamu setelah kurban kamu mikir hutang, kemudian meninggal, bingung. Lebih baik kamu punya uang berapa? Saya cuma punya uang 200.000. Ya sudah, belikan daging sapi 1 kilo, kamu kasih kerabat tetangga-tetangga kamu yang miskin. Itu nggak kenapa-napa. Ya, jadi malam saat di sini adalah mereka yang memiliki kecukupan rezeki. Rezeki pada saat dia mau kurban dan rezeki setelah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berkaitan kurban. Bolehkah seorang anak berkorban untuk orang tua yang meninggal? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Hanafi rahimahullah itu membolehkan dan pahalanya sampai ke orang tua. Imam Malik dan Imam Hambali itu mengatakan tidak boleh. Kurban itu hanya untuk orang yang hidup saja. Saya ngambil tengahnya. Gimana Ustaz? Anak yang berkorban kemudian mengatasnamakan dia dan keluarga yang masih hidup dan juga untuk orang tua yang meninggal, maka yang mendapatkan pahala kurban yang masih hidup, sementara ibunya mendapatkan pahala anak yang berbakti kepada orang tua. Gitu ya, Bu? Apa berbaktinya? Dia masih mengingat orang tuanya dengan mengamalkan kurban. Artinya dia hormati semua ketentuan-ketentuan yang pernah diajarkan syariat oleh orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang bisa badal itu cuma haji, yang lainnya nggak bisa badal. Orang tua saya Ustaz dulu semasa hidupnya nggak pernah sholat, bolehkah saya membadalkan sholatnya? Nggak boleh. Itu ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang Allah yang tadi bagiannya